Langkah pertama pada pembelajaran yang saya lakukan adalah saya memberikan materi kepada siswa, satu topik materi. Contohnya di sini adalah manusia purba Indonesia dan dunia. Nah, kemudian saya menjelaskan materi tersebut melalui aplikasi Zoom dan menginstruksikan kepada siswa untuk membuat suatu bahan atau konsep presentasi dalam berbagai bentuk ataupun media yang mereka senangi. Nah, contohnya di sini boleh berbentuk infografis, boleh juga berbentuk poster dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan siswa saya di sini menggunakan ataupun mendesain konsep pembelajarannya dalam bentuk poster dan infografis. Kemudian karena mereka menyusun dalam bentuk infografis dan poster seperti ini, dapat dilihat ya. Nah, di sini jadi saya gunakan Padlet ini sebagai ruang ataupun tempat untuk mengumpulkan tugas-tugas mereka agar tidak memenuhi memori handphone ataupun memori laptop saya. Nah, disinilah salah satu pemanfaatan teknologi pada masa ini, apalagi pada masa pandemi, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, ini dia contohnya. Nah, kemudian pertemuan berikutnya siswa mempresentasikan mempresentasikan materinya juga dalam bentuk yang mereka senangi. Tujuannya apa di sini? Tujuannya agar siswa itu lebih mampu ataupun lebih mudah untuk memahami materi yang diajarkan tersebut. Dari pembelajaran yang saya lakukan adalah siswa mempresentasikan konsep materi yang sudah didesain mereka. Nah, untuk mempresentasikan konsep dari materi yang sudah mereka desain tersebut, mereka bebas memilih cara. Boleh menggunakan teknologi terkini ataupun memanfaatkan media sosial. Nah, ini salah satu ataupun beberapa di antara tugas siswa yang telah mereka kirimkan dengan memanfaatkan IG kelas. Di sini kelihatan ada 10 IPS Padi. Ini tampilan IG kelas 10 IPS 1 Pancabudi, SMA Pancabudi. Jadi di sini beberapa siswa telah mengirimkan tugas. Nah, ini contohnya seperti ini. Kelas 10 IPS 1 dengan wali kelas Miss Cindy Waryastuti. Manusia purba atau juga disebut dengan prehistoric people atau manusia prasejarah adalah jenis manusia yang hidup jutaan tahun yang lalu pada zaman pra-aksara, yakni zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Ada juga yang seperti ini tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Kairafi dari kelas 10 IPS 1 Sekolah Pancabudi dan guru mata pelajaran Ibu Dini Waryastuti. Kali ini kita akan mempelajari tentang manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba yang paling tertua. Selanjutnya, contoh lainnya ada yang seperti ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nancy Amalia. Saya dari Sekolah IPS 1 Sekolah Menengah Atas Perguruan Pancabudi dengan wali kelas yang bernama Miss Dini Waryastuti. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dunia yang bertemakan manusia purba. Manusia purba ditemukan pada tahun 1891. Manusia purba sudah ada jauh sebelum. Nah, itulah contoh dari beberapa pembelajaran yang telah saya dan siswa saya lakukan, baik di kelas daring maupun di media sosial. Aksi nyata
melalui pembelajaran dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara telah saya bagikan juga di media sosial Facebook saya. Nah, dengan tujuan untuk berbagi dengan rekan-rekan sesama guru. Nah, di sini alhamdulillah saya mendapatkan respon yang positif dan tanggapan positif dari apa yang telah saya lakukan ini. Nah, jadi di sini beberapa tanggapan di antaranya adalah, nah di sini ada ada disampaikan oleh Pak Rismal, itu guru dari SMA 15. Dia menganggap bahwasanya memang benar bahwa bukan hanya guru saja yang harus merdeka, tetapi siswa juga harus bebas merdeka berkreasi. Nah, selanjutnya di sini ada juga dari Pak Fadil. Pak Fadil Hakimi ini merupakan salah seorang guru di SMA Medan juga. Nah, di sini beliau menyatakan bahwasanya memadukan konsep merdeka belajar dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun, memahami kodrat alam dan zaman, dan yang paling penting menurut beliau adalah dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan dan kebudayaan itu adalah sebuah pekerjaan untuk membangun sebuah peradaban. Nah, inilah pendapat dari Pak Fadil, dan saya juga menanggapi di sini bahwasanya memang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpusat kepada siswa. Guru merupakan pengayom ataupun menuntun dan mengarahkan siswa, dan tentunya harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi wajar saja jika pembelajaran pada saat ini itu banyak mengandalkan media sosial ataupun teknologi informatik terkini. Selanjutnya di sini ada tanggapan juga dari Pak Sugangsar. Ini merupakan kepala sekolah dari tempat saya mengajar. Beliau mengatakan bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap siswa juga memiliki keunikan sendiri. Nah, dari keunikan inilah guru harus mampu mengembangkan apa yang dimiliki siswa. Jadi dengan kesimpulannya dari kata beliau, apa yang telah dilakukan tadi adalah salah satu upaya untuk menggali ataupun menggali keunikan siswa sehingga dapat mengembangkan apa yang dimiliki siswa tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Riaf. Di sini saya akan memberikan testimoni terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dini Waryastuti, di mana pembelajaran yang beliau lakukan dalam pembelajaran sejarah di unit SMA merupakan pembelajaran yang sangat kreatif, di mana pembelajaran kreatif ini diadopsi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pembelajaran berpusat kepada siswa, sedangkan guru menuntun dan membimbing pembelajaran. Dan pembelajaran itu haruslah sesuai dengan kodrat dan ketentuan zaman atau mengikuti zaman. Semoga Miss Dini tetap kreatif dan selalu inovatif dalam pembelajaran-pembelajarannya ke depan. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Aimi dari 10 IPS 3. Menurut saya metode pembelajaran yang Miss berikan tempo hari lalu itu sudah sangat baik sekali karena murid memiliki minat masing-masing, minat dan bakat masing-masing, sehingga jika mereka diberikan pilihan untuk memilih mana yang ingin mereka kerjakan untuk tugasnya, menurut saya itu metode yang efektif sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.